Halo Pak, welcome to Pak Putih Abu Podcast. Oke, jumpa lagi di sini masih bersama Bigus sebagai host dari Putih Abu Podcast. Kembali lagi sama aku juga, Yuda, sebagai co-host di Putih Abu Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan seekor bintang tamu yang sangat viral di dunia permainan. Waduh, dunia maya guys. Dunia maya. Dan anak-anak sisma pasti udah tahu nih. Silakan Kak, perkenalkan diri Kak. Halo, perkenalkan nama aku Diangga, sering dipanggil Lili. Wah, Lili. Kok bisa Lili kok? Ya, kemudian manggil dia. Oh gitu. Mungkin berguna ya jadi. Seharusnya kan ada kumis tipis ya. Oke, sebelum itu mari kita berproses dulu. Pak dong, 1, 2, 3, Pak. Oke, saya panggil siapa nih? Bigus bisa boleh panggil Lili apa Agung? Lili aja. Agung Lili bukan ya. Oke Lili, sorry ya, bukan maksud mengejek karena panggilannya namanya Lili, saya panggil Lili. Oke, Lili, kalau boleh tahu nih, gimana sih caranya bisa menjadi seorang ketua gangsta di Sisma alias KOF? Ya, saya pun juga nggak tahu ya. Saya sebagai dipilih sebagai ketua. Saya juga kemarin sebagai adik kelas nggak terlalu berharap jadi salah satu perangkat King of Full. Di sini saya cuma masuk organisasi. Di sini saya ngumpulin aktivitas saya sama teman-teman saya. Terus kita diajarin lah sama kak kelas saya untuk jadi orang care gitu loh. Dari Diajarin lah di KOF ini, walaupun ada hal negatifnya, diajarin kita di KOF ini cara ngerangkul, cara berteman, cara nikmatin masa SMA tuh. Peduli sekitar gitu ya. Peduli sekitar. Jadi bisa dibilang KOF itu bukan hanya geng yang hura-hura, galau-galan ya, tapi KOF ini lebih cenderung ke sosial. Ya. Sosial charity mungkin ya. Ya. Oke, Le, gimana sih kriteria buat menjadi seorang ketua KOF alias King of Full atau Raja Buduh di Sisma? Kriterianya mungkin harus tinggi, harus bisa bersosialisasi, Harus masuk kah? Harus pintu berkelahi kah? Kriteria itu kalau soal berkelahi itu urusan belakang. Salah kita ada SMA kan, nggak ngurusin hal gitu. Misalkan kita kenal aja ya. Ada hal yang kayak gitu, ya udah kita omongin dulu. Kriteria untuk jadi ketua organisasi itu mungkin apa yang disukai adik kelas, yang adik kelas kita yang ada, yang teman kita. Selain perangkat tuh apa yang mereka sukain, disitulah kita buat rasa nyaman mereka. Berarti gini ya, kalau jadi satuan malu. Ya. Kalau memang sudah lu jual, gua beli gitu ya. Jadi sistemnya di KOF ini mungkin harus humble ya, harus damati familiar, habis itu merangkul, dan satu lagi mengajarkan adik-adiknya damati kita semua sama saudara, intinya jadi saling merangkul lah itu intinya. Jadi poinnya biar adik-adik atau teman-teman yang masuk KOF itu tidak beban ya seperti itu ya. Oke. Ya, nomor satu itu buat nyaman anggota adik Comfort kelas. ya. Berarti kriteria seorang ketua KOF tidak harus sangar ya? Ya, nggak harus sangat. Tidak harus sangar, yang penting ya itu tadi saya bilang gampang bergaul. Humble. Cari solusi dulu, baru cari jalan buntu ya. Sebelum jalan buntu ada, harus cari solusi dulu. Ya. Mungkin ada jalan tikus yang lain. Oh boleh, Lili mungkin selain ikut KOF ada ikut organisasi apa? Mungkin ikut ekskul apa di sekolah atau bimbel apa mungkin di sekolah seperti itu. Kalau saya sendiri cuma ikut ekstra di sekolah aja. Ekstra apa? Ikut Lili? Ekstra Semaragiri. Semarang itu gini ya? Alam. Alam. Anak gunung nih. Ini cuma suka manjat nih begini nih, ya. Anak gunung. Suka manjat kan? Suka manjat. Ya. Oke, jadi seorang ketua KOF adalah seorang pencinta alam. Pencinta apa pencipta? Kayak ini berarti kayak Pencinta alam. kayak yang hobi hiking gitu Ya, kan. mendaki. Ya. Udah tahu nih, Le.
Udah berapa gunung yang kamu daki? Wes, Lewati gunung, lewati lembah. Cuma baru sekali aja Kak. Gunung mana? Kali aja. Ya. Waduh. Kan di pecinta alam itu bukan mendaki aja. Oh gitu. Ya Oke. sempat sih saya mendaki sama teman-teman di Semeragiri itu cuma sekali aja, itu pun di Gunung Batur. Oh, Gunung Batur. Gunung Oke. Batur. Masuk ya pertama Masuk, kali. Siapa tahu nanti ke depannya gak ada gunung apa lagi, Gunung Semeru. Iya. ya kan? Nah, tadi kan sempat dibilang kalau pecinta alam itu nggak hanya sekedar mendaki gitu kan. Iya, iya. Apa aja tuh dari listnya itu, bucket listnya apa aja tuh? Dari proker sebelumnya tuh di Semeragiri itu ada penanaman mangrove. Oke. Kemarin Mangrove, mendaki, apalagi Pelestarian alam, pelestarian alam kayak gitu. menjaga alam, bersih Menjaga- pantai, ya, gitu bersih ya. pantai, Iya, gitu. oke. Jadi keren loh. iya, Iya cinta, namanya cinta alam, jadi cinta yang ada di alam, gitu. Benar. Termasuk wanita. Iya. Kan penciptaan Tuhan juga kan, alam juga, penghuni alam juga kan. Oke, Leh, apa sih program KOF saat ini? Tadi kan otomatis nih Lili ini baru menjadi ketua KOF nih, pengurus KOF. Mungkin bisa dijabarin apa sih program kerjanya KOF ini ke depannya kayak gimana? Program kerja kita pertama itu ini bersangkut paut sama acara ulang tahun kita. Ulang tahun King of Full yang ke-18 tahun. Wah, 14 tahun? Ya, 18 Woi. tahun. Lama banget ya. Ya. Lebih dulu buat ini KOF daripada kamu ya. Lebih ketua KOF daripada dia. Iya. Oke, oke. Itu kita rembukin sama teman-teman, kita buat charity Ah, karena di charity, belakang kita charity. Oke, oke, Ya. oke. Charity itu ada 3 acara. Sebelum charity ada program lain lagi. Sebelum charity. Belum, itu kan kita baru menjabat. Oh, baru menjawab. Oke, baru charity. menjabat Oke. charity. Oh. Itu pun charity itu ada 3 acara, Hmm. yaitu penanaman mangrove sama pelepasan tukik Wow. yang kita udah ngelakuin kemarin Di mana itu? di penanaman mangrove di Serangan. Ah. Untuk di pelepasan tukik itu di Pantai Sindu sama bersih-bersih pantai. Oh. Itu salah satu kecintaannya pada alam Ya, ya. karena Mangrove dan tukik itu adalah binatang penyu, binatang langka. Ya. loh. Oke. Anak penyu ya? Ya, Ya nggak sih? ya. Itulah. Namanya penyu apa namanya? Penya. Jin kura-kura. Oke. Terus lagi selain kecintaan ada 3 tadi yang Yang untuk di puncak acara itu di tanggal 18 Agustus Hah? kita buat berbagi ke panti asuhan kebutuhan khusus, yaitu di Gria Rabo. Heeh. Bertepat di tanggal 18 Agustus Hmm. kita di sana, puncak acara di sana kita Berbagi. berbagi sambil ngerayain potong kue. Gria Labo, berarti Gria Labo itu Panti asuhan. panti asuhan apa panti werdi atau panti kayak kebutuhan khusus kayak tunanetra atau Ya, tunanetra. tunanetra ya. Tunanetra. Oh, berarti tanggal 18-nya. Tanggal 18. Boleh nih, ini jadi gengs Paps, karena dari ketua KOF sudah charity, pecinta alam, habis itu sudah tuna mangrove, sudah lepas tukik, dan ada lagi charity-nya mereka adalah ke panti sosial yang mana mempunyai kebutuhan khusus yaitu tunanetra. Jadi Putih Abu Podcast akan ikut satu ya. Ya, Kita akan Baik, terima titipkan baju buat teman-teman yang ada di panti di sana ya, di panti tunanetra itu ya. Terus baru 2 nih, lagi satu apa nih, Lili? itu dah 3 juga. Oh, Udah tiga. tiga. Karena mangrove, Oh, lepas Oke, tukik, sama tunanetra itu. Charity. charity tunanetra. Oke. Tiga ya guys. Nanti Putih Abu ikut satu berpartisipasi, jangan dilihat nilainya. Jadi bentuk apresiasi Putih Abu, bentuk apresiasi dari Putih Abu Podcast ini kepada generasi muda yang sudah mempunyai niat yang tulus untuk ke panti khusus, kebutuhan khusus itu panti tunanetra. Jadi Putih Abu akan menentukan baju buat panti itu. Oke. Habis itu selain ini kan programnya adalah di awal menjabat nih. Setelah itu ada program lain lagi nggak, Lili? Program lain tuh Ada. Party. Setelah ini kita buat t-shirt, baju, pakai JBL lah. Oke. Oh, JBL. Wah. Itu, Siap. habis baju ini kita buat
camp angkatan. Oke, angkatan. Habis itu goyang nunjuk langit. Jadi berarti KOF itu ada 3 program loh sama setahun ya. Yang pertama menjabat itu adalah charity, sosial, segala macam. Bisa kedua tuh buat baju, tujuannya untuk memberi supporter kepada tim Sisma di BL ya. Jadi salah satu berpengaruh loh di sekolah Pak, catat Pak. Kalau nggak ada KOF nggak ada rame itu di BL. Nah, Habis itu yang ketiga mereka punya program adalah camp bareng, yaitu beramah tamah bersama anggota dan mungkin pergantian pengurus ya. Enggak. Belum. Untuk makrab gak sih? Ya. Malam keakraban, Oke. mencari chemistry gitu loh. Bener kliknya. Iya. Terus habis itu, habis camp itu, Habis camp itu kita mungkin kalau bisa sekarang kita ngelanjutin Diamond Project Volume 4. Diamond Project Volume 4. Diamond Project Volume 4. Diamond tuh berarti berlian ya. Berlian. Berlian Project Vol 4. Wah, keren dulu ini. Acaranya Acaranya udah kelasnya buat yang kemarin di Legion, Diamond Project Vol 3. Vol 3, oke. Ya, sekarang di angkatan kita Yang keempat, bisa di mana diadakannya? Rencananya gimana? Rencananya. mungkin cari referensi tempat aja dulu. Oh, oke. Kita kan Dicari udah dulu. dibilang Ya, benar. Lu berarti bilang ya takut zone nanti kan. ya semoga bisa Partifum nggak itu? Hah? Partifum nggak? kayaknya. Oke. Oke, biasanya identik geng akan brutal, habis itu berantem. Kalau yang satu ini Aura. beda ya. Nah, sekarang bisa menanya nih, apakah kau pernah nggak bentrok dengan geng lain selain geng yang ada di Sisma atau geng lain di sekolah? Pernah nggak terjadi bentrok? Apa sih permasalahan bentrok itu sebenarnya? Nah, Untuk masalah bentrok itu sampai sekarang di angkatan saya, walaupun saya pernah jadi adik kelas sampai sekarang itu nggak pernah. wah, cinta damai. Walaupun pernah ada konflik, mungkin kita atasi dibicarakan dengan baik. Oke, Mediasi ya. betul. Mediasi. Berarti Kof ini love and peace. Love and peace. Cinta damai kalau bisa diselesaikan secara baik, kenapa harus kekerasan? Ya. Seperti itu. Berarti apa namanya? Gak cuma sekedar bisa dibilang ini grup perkumpulan yang ecek-ecek ya Bro ya. bukan. Ini benar-benar menjadi wadah untuk para remaja bagaimana untuk menyalurkan kreativitasnya seperti itu ya Bro ya. Kita sebagai wadah ingin aktivitas kita bareng-bareng. Oke, berarti geng itu bukan berarti hal yang negatif loh. Ya. Ternyata dari KOF kita bisa ambil kesimpulan KOF itu banyak positifnya loh. Dari awal menjabat, pertengahan menjabat sampai akhir menjabat itu mereka positif dan mereka anti namanya ribut ya, anti dengan tawuran, anti baku hantam lah Iya. sama geng-geng lain. Kalau bisa dibicarakan, kenapa harus ribut seperti itu ya. Oke. Tadi ngomong-ngomong, KOF ini ikut berkontribusi di DBL nih untuk timnya dari Sisma nih. Jadi mungkin ada yel-yel atau koreo untuk memberi supporter, yo Sisma go atau gimana? Itu perlu latihan nggak? Apa emang ada koreo berbeda setiap tahunnya? Itu kalau untuk berbeda ya di setiap tahunnya. Oke. Berarti kreatif ya, setiap tahun ada sesuatu Setiap angkatan kreativitas. ada kreativitasnya. Berarti ada yel-yelnya, ada koreonya. Korea tuh kemarin nggak ada sih. Oh. Ya cuma yel-yel aja. Yel-yel aja. Cuma banner geng. Berarti bawa bendera, biasanya itu tarung geng itu tarung banner besar-besaran banner ya. Banner terbesar kan mungkin besok Ajang bergengsi sana. mungkin besok DBL bisa buat acara banner terbesar, pecahkan rekor muri itu. Iya. Jadi semua berebut ya geng-geng mungkin buatnya 100 meter gitu. Waduh, itu mah satu ini penuh. Di gua kan tutupin Satu gua balik. penuh. Oke. Nah ini apakah perbedaan KOF dengan geng-geng lainnya? Oke. Mungkin di Sisma ada beberapa organisasi lain atau di luar sekolah Sisma ada geng lain. Apa sih perbedaan KOF sampai KOF itu? Kalau boleh tahu nih, KOF sampai saat ini berapa sih anggotanya? Nah, Kalau di angkatan saya sama di kelas yang baru masuk Sisma ini ada 200-an lebih. Waduh. 200 cok. Ya, banyak. 200 gengs. Ternyata 200 itu sudah bisa membuat satu sekolah. Udah satu angkatan nggak sih hampir? Hampir satu angkatan 200 itu. Oke. Terus seperti tadi sambung lagi,
apa sih perbedaan KOF dengan geng-geng atau organisasi non OSIS yang ada di Denpasar ya, ini terutama ya. Ini tuh lebih ke pertanyaannya tuh bukan membandingkan ya, Ya. lebih ke Apa yang saya dirasain? ya benar gitu. Jadi no hard feeling buat kalian nonton ini, no hard feeling ya, ini just point of view dari kita aja, Yoi. oke? Ya, Let's go. apa yang saya buat berbeda dari geng lain ya? Ya. Saya dulu bermasuk SMA Negeri 7 Denpasar nih, ya diajakin lah masuk King of World. Nah, Kita kan nggak tahu organisasi King of World itu gimana. Ya udah nyoba. Maunya mau masuk nonim. oh gitu. Udah. nyoba. Gue masuk geng sebelah. Yo, geng Terus sebelah. diajain sama kakak kelas tuh, coba di KOF Ya, aja. gitu. Akhirnya coba-coba. Saya Kok kayak gini ya? Ya. Pertama coba-coba aja. dan Satu jadi ketua. kira saya nyoba. Habis itu di sana di King of World ini kita diajarin ya dewasa lah. Dewasa diajarin gimana Ki harus peduli sama teman Ki, cara berteman, peduli sama lingkungan masyarakat tuh. Akhirnya klik lah perasaannya di Ya. KOF. Nah, jatuhlah pada KOF. Aman lah. Kok ini di mana-mana kita bisa diajarkan lebih dewasa lagi ketimbang SMP kayak gitu. Benar-benar sangat penting organisasi itu, organisasi apapun itu yang baik itu kemasyarakatan, baik itu organisasi non OSIS, OSIS, ekskul, sangat penting untuk pendewasaan diri yang Masih saling merangkul Betul, ya. apalagi visi-visi tadi dari KOF tuh dalam artian peduli dengan sesama. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan ada sponsor. Budi. Thank you Bang Ari. Silakan minum dulu. Cekerin dulu papa. Papa, lihat dong ini ya. Thank you Bang Ari. Selama Lele ikut di KOF nih sampai sekarang akhirnya terpilih menjadi ketua KOF, dipercaya sama teman-teman, dianggap dewasa dalam memimpin organisasi KOF ini oleh teman-teman. Ada nggak pengalaman kurang mengenakan? Mungkin ada, wah masa iya ketua KOF sih ya? Ya. Kayak netizen gitu loh. Ada nggak dalam arti pengalaman yang kurang enak waktu pas di saat ini sebagai ketua KOF? Atau nggak cuma sekedar perkataan, misal kan ditahuin nih kamu naik nih, naik. Terus ada yang kayak dari luar tuh sengaja emang mau bermasalah sama kayak gitu. Untuk Misalkan peleng-pelengan, terus ketemu bahu, pakai gitu atau apa. Uci ya. untuk masalah itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Ada ya. Berarti benar-benar KOF ini love in peace Ya. artinya. Tidak ada Love in peace ya, bukan rest in peace. Gitu. Love in peace. Love in peace. Oke. Teman-teman semua support ya. Semua ya. Berarti benar-benar Lili ini benar-benar dipercaya sama temannya, didewasakan sebagai pemimpin dari organisasi KOF ini ya. Lili pernah dengar nggak Putih Abu Festival? Pernah sih. Ya pernah. Pernah dengar? Serius pernah dengar nih? Pernah. Yang festival. Dengar dari mana nih? Tahu dari mana nih Lili Ya. Putih Abu Festival itu? Dari kalangan anak-anak SMA itu. Oh, kemarin datang nggak waktu Putih Abu yang kemarin? Tar ya dulu. Nggak bisa. Tar dulu. Putih Abu tuh dia apa? Acara apa? Di Abu Festival itu acara Ayo. ini acara anak-anak SMA. Apa tuh? Itu apa? Apa? Yang kalau misalkan dari kiri denger nih Putih Abu Festival tuh POV dari gitu, wah ini namanya Putih Abu Festival. Hayalan gitu apa loh di dalam Apa sih bayangannya pikiran tentang Putih Abu bayangan Festival itu? gitu apa? Event-event anak SMA. Konser. Konser dulu ya. Oke, jadi gini, Putih Abu Festival itu adalah sebuah wadah Ya. di mana kita merangkul semua generasi Putih Abu, baik itu yang masih menjadi Putih Abu maupun sudah menuju alumni Putih Abu untuk datang di acara festival. Jadi biasanya kalau kita mau kelulusan saya coret nih, Ya. saya coret jadinya kalau kita udah buat wadah mereka akan pisah-pisah nih, ada yang berdugul, ada yang bla bla jauh-jauh kan akhirnya terjadi kecelakaan kan seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah buatin wadah, ayo lu kelulusan coret yuk datang ke Putih Abu Festival. Di sana ada Putih Abu Festival itu ada konser, ada bintang tamu yang kita akan datangin baik itu nasional maupun lokal. Ya. Habis itu ada edukasi fair. Ya. Jadi ada beberapa booth kampus yang mana akan buka. Jadi teman-teman yang sudah mau lulus SMA itu bisa sambil cek-cek Ya, nih. Aku bisa kuliah teredukasi ini, lah ya. betul. Habis itu ada UMKM juga di sana. Jadi ada Cool Food and Beverage dan ada kompetisi juga di sana. Kompetisi kreatif tentang anak-anak muda seperti itu. Jadi salah satu wadah kreativitas ya Betul, Blikus. wadah kreativitas. Jadi kalian bebas berekspresi di Putih Abu Festival.
Putih Abu guys tuh diingat ya, Putih Abu tuh kayak gitu, Putih Abu Festival. Jadi udah tahu ya Putih Abu sekarang ya. Nah, jadi coba Le ajakin teman-teman KOF. Teman-teman KOF datang ke Putih Abu Festival 2025. Halo teman-teman kok, ayo datang ke Putih Abu di tahun 2025. Ramekan ya. Oke. Rame kan harus datang. Datang ya, harus datang. Ada guest list atau wish list dari Putih Abu. Ya. Coba kasih tahu dong wish list. Harapan Lele kira-kira nih tahun depan konser Gak Putih kayak dapat Abu. Lele ya. Iya. Kira-kira nih tahun depan Putih Abu mau ngundang artis siapa nih gitu kan? Mau nasional, internasional kayak gitu. Harapannya. Harapanku nih biar masuk ya di konsep Putih Abu nama gini kita, nama gini Putih Abu ya. Itu kan bertemakan sekolah kayak gini masa-masa sekolah. Itu apa ya bagusnya? Jangan bilang gila dia gue. Takut gitu. Apa? Guest listnya. I love you. High five. Five. Ya, high five. Lagi. Kasih lagi dua. High five lagi. Lagi satu. Juicy Lucy itu masuk. Waduh. Wah, high five Juicy Lucy lagi. Yang lusin itu. Oke. Nah, itu apa lagi satu? Tiga, ayo lagi satu. Lucy. Sama apa? DJ mungkin. DJ Ya siapa? tuh Koplo. Ya. Koplo siapa? Nurse Koplo? Ya, tidak boleh. Nurse Koplo. Atau Moron Boys? Ya dia biar Koplo. Pokoknya Koplo, anak muda. Belakang acara tuh biar ada gini ya. Berarti Jogetnya, anak muda sekarang suka Koplo. Oh, udah buka fancard lagi ya beliau. Suka Koplo sekarang. Koplo. Bukan EDM, bukan fancard, koplo, ingat koplo. Fancard itu ditetapin harus Acap. Ini tuh bayang saja. Oke, ditampung ya beliau. Nah, oke, kita tampung ya dari permintaan dari Lele. Ya, Nah. Oke. Lele tadi sudah ngomongin tentang KOF, habis itu tentang organisasinya, habis itu tentang Putih Abu sudah tahu, wishlistnya, guest listnya sudah dipilih tadi 3, kita tampung dulu. Nah, Lele tahu nggak harga tiket Putih Abu berapa? Nah, yuk. Untuk harga tiket Putih Abu tuh dari harga 50.000 nggak sih kok? Kalau nggak salah kita lihat ya. Oh, oke benar. Jadi Putih Abu itu aman untuk kantong pelajar ya. Iya. Nggak buat kantong kering kan? Iya, masih becek kantor lu semua. 50.000 beli nggak, Gong? 50.000. Kalau ramen nonton pasti beli. Wah, Itu warna. wah, masih ragu. Kalau bilangnya kalau ramen nonton pas beli masih ragu. Awalnya kan nggak berani janji, mungkin ada. Kalau salah satu tadi wishlist guest listnya Lili dibilang akan hadir di acara Putih Abu, beli nggak dengan tiket paling murah 50.000? Belilah. Beli ya. Konser segitu. Iya. Udah worth it banget nih. Masuk kan di kantong Masuk. remaja kan? Oke. Kamu ada saran mungkin Lili ada saran tempat nggak di mana Putih Abu akan dilaksanakan? Venue-nya ya. Venue-nya. Venue-nya. Betul. Menurut Lele nih venue yang bagus untuk Putih Abu tahun depan kira-kira di mana? Ya intinya saya nggak tahu kurang tahu tempat venue itu mungkin saya mau ngasih saran Nah, mungkin nyari venue itu biar strategis. Oke. Ya, lahan parkir. Belum pakai. Kan, benar ya. Itu Yang jelas di Denpasar. ya jelas di pasar biar nggak Ya. jauh kan. Oke. Di Denpasar, parkir luas, aman, nyaman, damai, tentram. Nice, benar. Oke. Oke, Le. Jadi sudah lengkap Sampai- banget nih, sudah lengkap banget. Habis itu Lili sudah kasih West Guest apa? Wishlist. Oh, wishlist. Ya, yes. Sudah kasih guest list. Habis itu sudah merekomin tempat, tempatnya harus Denpasar, Ya. nyaman, parkir luas, tentram, damai. Jadi sebelum itu kita akan kasih satu challenge buat Games. Lili games. Ya. Kita kasih game satu. Tebak lagu, nama lagu dan nama yang bawakan. Oke, kita dengar ya. Ya. Tunjuk langit. Tahu. Tunjuk langit. Kita tahu lagunya. Apa? Ayo kesakan nih. Wisnu Sartika Kartel. Wah.
Jadi karena Lele tepat menebak lagu dan nama lagunya, Silakan. kita kasih 2 tiket Putih Abu Festival. Gratis. Karena berhubung Lele kesini berdua, kita kasih 2 ya. Nah. Oke. So, temannya katakan dong. Wih. Temennya guys, itu kamera itu. Oke, sebagai pengunjung acara kita sudah bertanya-tanya, sudah tektokan tentang guest, tentang tempat, habis sudah tebak lagu dan penyanyinya. Sekarang untuk kata terakhir, mungkin ada kata-kata indah dari seorang ketua KOFA. Seorang Lele, ya kan? Kesan pesan Lele untuk para netizen di luar sana. Untuk saya mungkin untuk lingkungan orang-orang lingkungan sekitar, Ya. dan pernah bosan berbuat baik terhadap makhluk hidup, yaitu kita peduli dengan makhluk hidup. Makhluk hidup dan lingkungan. Terharu guys, namanya itu. Peduli, ya, peduli itu penting. Peduli dulu baru cinta, ya kan? Gue terharu. Tahu. Terus untuk satu kata buat Putih Abu Festival. Ya. Semoga acaranya memuaskan. Nice. Semoga ntar di acara itu pecah. Oke. Itu bukan satu kata ya. 2 kata. Kalimat. Kalimat itu. Kalau satu kata sukses. Ya. Gitu lah. Semoga rame dan memuaskan. Nice. Applause dulu, applause. Anda puas, saya lemas. Ya. Kayak mendengar tuh dari mana ya. Oh. Anda puas, saya lemas. Oke, sebelumnya saya Buat kalian jangan lupa di like, comment, share, dan Oke. subscribe channel YouTube kita Putih Abu Festival, dan jangan lupa juga follow official Instagram kita Putih Abu Festival _ dan kasih kita apa ya list untuk mengundang tamu kalian Bligus ya. akan ada hadiah. Iya, akan ada hadiah juga ya buat kalian. Itu hadiahnya tiket. Tiket. Tapi dipilih random, oke?